akan menghancurkan benteng-benteng Konstantinopel. Sekarang kita akan memilih siapa di antara kita yang akan menjadi panglima perang umat Islam dalam menghancurkan benteng Konstantinopel. Saya akan memilih siapa yang lebih terbaik di antara kita. Sekaligus besok hari Jumat dan kita akan laksanakan sholat Jumat. Sekaligus kita pilih untuk menjadi khatib Jumat dan menjadi imam sholat Jumat besok. Karena pasukan banyak, akhirnya itulah pertama dilaksanakan sholat Jumat di tanggal 8. Masjid belum ada di Konstantinopel. Kita mau mengembangkan Islam, ekspansi Islam baru. Terus di tanggal 8 sholat syariat, sholat Jumat di tanggal 8 ketika ada perjuangan umat seperti itu. Sampai diajukan oleh Muhammad Fatih pertanyaan 3 pertanyaan. Pertanyaannya tak sama dengan cara orang memilih kepala negara, memilih bupati wali kota, atau dengan bagaimana presiden. Nah, tapi pertanyaan 3 saja. Wahai saudara-saudaraku, siapa di antara kalian yang semenjak dari balik sampai hari ini yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah? Dari paginya tidak pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah sampai sekarang. Kalau ada maka tetap berdiri. Tapi kalau tidak ada tetap berdiri. Tapi kalau sudah pernah meninggalkan sholat fardunya walaupun 1 kali, silakan duduk. Ternyata masya Allah Bapak. Ternyata masya Allah Ibunda. 250.000 pasukan Muhammad Fatih, ternyata tak ada 1 orang pun yang duduk ketika ditanyakan siapa di antara saudara-saudaraku dari awal Bali sampai sekarang yang pernah meninggalkan sholat sunnah dulu. Nah, dulu sholat dulu. Berarti dari Bali sampai saat itu tidak pernah meninggalkan sholat. Kok pertanyaan itu aku tanya nggak apa-apa, nggak berjuang untuk mengembangkan Islam dan menjadikan negeri apa yang harus menjadi negeri Darussalam, negeri Islam. Si ada itu apa-apa. Ini kan duduk, akhirnya mau tanya waktu balikan, saya akan berdiri. Saya nggak pernah mendengar sholat dari Bali ini, bukan seminggu, sebulan, setahun terakhir udah dari Bali. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, karena tidak ada yang duduk satupun, ditanya lagi. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian semua yang tak pernah meninggalkan sholat rawatib muakkad? Sholat rawatib muakkad itu 12 rakaat, Pak. Kita sebutkan ya, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunat fajar rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sunat fajar lebih berharga daripada dunia dan isinya. Makanya tinggalkan sholat sunat fajar. Nah, itu 2 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. Sibuk apa Ibu usaha sholat rawatib muakkad ini? 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa baru? 6 ya. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa baru? 8. 2 rakaat sesudah maghrib. 10. 2 rakaat sesudah isya. Berapa? 12 rakaat. Hitung lagi. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu.
yang sebelum sholat fardu yang qabliyah, sesudah sholat fardu ba'diyah, jangan pernah ditinggalkan karena ini adalah rawatib muakkad yang sangat ditekankan betul oleh Nabi kita mengerjakannya. Siapa di antara kalian yang melaksanakan sholat sunat rawatib muakkad tetap berdiri dari pagi ini, tapi kalau ada pernah meninggalkan silakan duduk. Ternyata dari pasukan 250.000 tadi sebahagiannya berdiri, sebahagiannya duduk. Lalu yang tereliminasi, yang terseleksi. Ayat gaya. Pertanyaan yang ketiga. Ditanya tentang sholat fardu, masih ada yang berdiri. Ditanya tentang sholat rawatib muakkad, ditanya sholat fardu, semuanya berdiri. Ditanya tentang sholat rawatib muakkad, sebahagiannya berdiri, sebagian duduk. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian semua dari baginda tak pernah meninggalkan sholat tahajud? Yang tak pernah meninggalkan sholat tahajud tetap berdiri, dan kalau pernah walaupun satu kali silakan duduk. Pasukan mau tadi duduk, tapi ada satu yang tidak duduk, tetap berdiri. Beliaulah yang bernama Muhammad Al-Fatih, yang tak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Sepakat semuanya mengatakan, wahai Muhammad Al-Fatih, engkau panglima kami, engkau yang akan memimpin kami dalam menghancurkan benteng Konstantinopel. Masya Allah. Singkat cerita apa itu bagaimana perjuangannya, hampir episode berikutnya sedang yang kita ceritakan. Tidak bisa menghancurkan benteng ini baru lewat sungai, lewat lautan. Bagaimana caranya? Singkat cerita, satu-satunya jalan kapal-kapal Muhammad Al-Fatih ini, pasukan ini dinaikkan ke atas puncak gunung, diturunkan dalam satu malam, baru bisa menembus benteng Konstantinopel. Terbayang tak begitu? Kapal bohong kadang-kadang diambil ke tanah Teguki, diturunkan balik untuk melewati benteng. Semangat apa yang dimiliki? Kekuatan iman apa yang dimiliki oleh pejuang-pejuang Islam? Visi apa? Menurut Pak Singke cerita, Islam tidak pernah takut di tangan orang-orang yang tak kuat keimanannya. Tidak pernah percaya kalau tidak punya visi perjuangan. Islam ini dalam toren sejarah akan bangkit berjaya di tangan orang-orang tangguh yang kuat, yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang walladzina jahadu, kalimat di sana Allah pakai jahadu. Ma makna jahadu? Jahadu itu jahadu, kalimat jihad. Artinya bersungguh-sungguh, bersusah-susah, berpayah-payah, berderita, kesulitan, betul-betul penuh dengan kepahitan, kesengsaraan untuk berjuang, untuk beragama, untuk berislam sampai di masa kesulitan, kepayahan, kesungguhan yang luar biasa. Di situ kita ada pertolongan Allah dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Islam. Singkat cerita, akhirnya apa? Benteng Konstantinopel akhirnya dapat ditaklukkan dan Islam akhirnya merebut kekuasaan Konstantinopel. Jadilah sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih, pemuda Islam, panglima Islam yang menaklukkan Konstantinopel, dan apa kata Nabi, sebaik panglima yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik pasukan yang menghancurkan atau menaklukkan Konstantinopel. Hari ini kita sedang berjuang. Mana tahu dengan perjuangan kita semua, Islam terus berkembang. Amin. Sekitik dalam amin. Insyaallah kita berjuang agar Islam terus berkembang di bumi dakwah dan tauhid. Amin. Dan kita adalah pejuang-pejuang yang diberikan karunia oleh Allah untuk menjadikan tauhid menjadi negeri Islam penuh dengan keselamatan,
kedamaian atau negeri Mentawai Darussalam. Sejak kami masuk ke Mentawai tahun 2010 pertama kali, kaki kami ini kami injakkan, kami sudah tak mau lagi menyebut Mentawai dengan Mentawai Bumi Sikiri. Tidak mau kami secara pribadi. Batu Ustaz, kami itulah paham Sikiri. Artinya Pak, dukun. Ya kan? Kan dukun kemana? Dalam Islam. Kan syirik. Tidak boleh. Ya kan? Nah, makanya Bumi Mentawai Darussalam. Artinya negeri penuh keselamatan. Negeri penuh kedamaian. Negeri penuh ketentraman. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka dari dulu kami sudah katakan, insya Allah Mentawai ini akan menjadi negeri Darussalam. Walaupun hamba Allah yang fakir sedang bicara ini, hamba Allah yang miskin, fakir, bodoh, lemah, tak punya daya dan upaya, tapi kami punya cita-cita besar. Makanya kami mendirikan pesantren di Tubuh dan kami binalah anak-anak yang berasal dari Mentawai. Sekarang ada lebih kurang 50 orang yang sedang kami siapkan untuk menjadi kader ulama, kader umara, kader profesional. Insya Allah nanti akan kita terjunkan kembali ke kampung halaman yang masing-masing. Ya, mendoakan kami insya Allah mudah-mudahan sesuai kamu untuk nonton kita kirim ke Timur Tengah, kita kirim ke luar negeri, dan nanti di ulama jadi ulama. Nah, bapak ibu aduan yang masuk usia SMP, usia SMA, jangan ragu-ragu menyekolahkan anak pesantren. Masuk ke pesantren itu Darussalam kasih kita buat, insya Allah kita berjuang menciptakan atau melahirkan ada jadi generasi ulama. Kalau kita boleh cinta ke anak, jual agama, jual umat dan kasih sama-sama. Insya Allah itu saja.